Iya. Pengaruhnya organ tangan. Ya, tangan. Itu sakit. Siap. Nah, ditempel oleh kasabgas tadi. Itu masalah. Ya. Tangan. Ya. Itu di dalam fikih ada pembahasan. Luka di bagian wajib wudu yang tertutup dengan perban. Yang perban itu tidak tembus ke kulit airnya, atau luka itu enggak boleh terkena air. Nah, kan gitu. Maka kita bahas mazhab Syafi'i. Bermunajat ke Allah, minta ke Allah, mudah-mudahan hati kita ini selalu diberikan mahabbah, kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah cinta, Pak, kalau kita sudah ada mahabbah di dalam hati kita, bapak-bapak, ibadah yang kata orang berat pun akan jadi ringan. Kenapa? Karena ada cinta. Sholat jadi ringan, tidak merasa jadi beban. Pengajian jadi ringan, tidak merasa jadi beban. Kenapa? Karena sudah ada mahabbah, karena sudah ada cinta dalam hati kita. Kan bapak-bapak gitu dulu ke istri, bener apa enggak? Ke istri itu dulu gitu, kalau sudah cinta bahasanya lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, dunia akan ku kelilingi. Jelek nian bahasanya. Itu kalau sudah cinta. Padahal tidak mungkin begitu juga orang kalau sudah cinta dengan majelis ilmu, betah untuk ngaji, rela meninggalkan kenyamanan istirahat di rumah untuk datang ke majelis ilmu. Orang kalau sudah cinta dengan sholat berjamaah, rela untuk meninggalkan kenyamanan istirahat, tidur nyenyak untuk bangun bangkit ke masjid sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah karuniakan hati kita lembut, hati kita ada rasa mahabbah, cinta terhadap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitab Mabadi' Fikih Juz 3. Kemarin kita sudah sampai ke bab faraidul wudu, fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Ada berapa? Sitatun, ada 6. Sedikit kita ulas karena kemarin belum selesai. Sedikit kita ingatkan lagi. Niat menjadi rukun yang pertama. An-niyatu utawi iki niat merupakan rukun yang pertama di dalam bab wudu. Inda husli awali juz'in minal wajhi, ketika membasuh bagian muka basuhan yang pertama. Ini lewat aja karena cuman mengulas. Yang kedua, ghuslul wajhi min mambati sya'ri ra'si ila muntaha ad-daqani minal uduni ilal uduni. Membasuh wajah min mambati sya'ri ra'si, dari batas tumbuhnya rambut kepala, ila muntaha daqani, sampai ke dagu yang samping, minal uduni ilal uduni, dari kuping sampai ke kuping, muter. Ini adalah wajah yang wajib dibasuh saat wudu. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian yang keempat, mashul ba'di ra'si, membasuh sebagian kepala. Nah ini kita kemarin baru sampai yang ketiga. Sekarang yang keempat, mashul ba'di ra'si, membasuh ba'di sebagian ra'si kepala. Ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i membasuh sebagian kepala saat mengusap
mengusap sebagian kepala saat wudu itu sah, enggak semuanya. Wa illam yakun alaihi sya'run wa la yakfi masu sya'rin tola an haddir ra'si. Dan cukup membasuh sebagian rambut yang ada di kepala, tapi tidak cukup wala yakfi masu sya'ri tola haddir ra'si an haddir ra'si, yang panjangnya melebihi bagian kepala. Kemarin sempat atau sudah sempat kita bahas, kalau rambutnya masih di bagian kepala atau masih di wilayah kepala, itu kalau diusap sudah menggugurkan rukun wudu. Tapi kalau gondrong sampai pundak, kemudian yang dibasuh atau yang diusap adalah rambut yang ada di pundak, maka tidak sah wudunya walaupun sama-sama rambut. Kalau gondrong yang diusap tetap yang masih di bagian kepala. Yang kelima, ghusrul rijlaini ilal ka'baini, membasuh rijlaini dua kaki, ilal ka'baini sampai ke mata kaki. Wa yajibu ghuslul akibaini, dan wajib ghuslul akibaini, membasuh juga dua mata kaki. Jadi mata kaki wajib kebasuh saat membasuh kaki, enggak boleh tidak. Kalau tidak berarti tidak kena rukun wudunya. Mata kaki dulu waktu kita kecil, mungkin di dusun-dusun kita, guru-guru ngaji kita nyuruh basuhnya sampai mana Pak? Lutut. Ada yang sampai lutut. Itu boleh apa enggak ya? Monggo saja. Boleh-boleh aja. Melebihi ya berarti nanti cahaya yang bekas wudu lebih banyak, kan gitu. Kita ngambil hasanahnya. Yang keenam, at-tartibu bainal a'dha'il arba'ati. At-tartibu, tertib, bainal a'dha'i, di antara bagian al-arba'ati yang empat. Yang empat maksudnya itu yang mana? Yang wajib wudu, yang wajib dibasuh saat wudu. Berarti muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Empat ini enggak boleh kemudian tidak tertib. Misalkan tangan dulu baru muka, maka otomatis batal wudunya, tidak sah, karena enggak tertib. Karena rukun yang terakhir itu yang empat ini wajib berurutan. Kalau urutannya muka dan tangan, maka enggak boleh tangan dan muka dulu. Kalau habis tangan itu kepala, maka enggak boleh habis tangan itu kaki. Maka yang empat ini enggak boleh kebolak-balik. Lah, itulah 6 rukun wudu di dalam kitab Mabadi Fiqih. Nah, kita sekarang masuk ke bab yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya. Di situ di kitab bisa dibaca Sunanul Wudu, sunnah-sunnah wudu, kasiratun minha, ada banyak. Sunanul wudu kasiratun, sunnah-sunnah wudu itu ada banyak. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah saat memulai wudu itu hukumnya sunnah di dalam kitab Mabadi Fiqih. Kemudian setelah baca bismillah sebelum mulai wudu, yang kedua yang sunnah adalah
ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'a. Ghuslu membasuh al-kafaini dua telapak tangan qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan kedua tangan ini, telapak tangan ini ke dalam bejana, atau sebelum kita ambil air wudhu, kita sunnah hukumnya membasuh atau membersihkan kedua telapak tangan ini sunnah. Walaupun sunnah tapi jangan ditinggalkan. Pokoknya Pak, kalau sunnah itu kalau sebisa mungkin tetap jangan ditinggalkan. Perkara sunnah, kenapa? Ada barokahnya tersendiri, ada kebaikannya tersendiri, ada fadilahnya tersendiri. Bahkan bisa gawat secara tauhid kalau orang benar-benar meremehkan sunnah, kemudian syiar sunnah itu hilang, maka menjadi wajib dilakukan. Ada orang nggak mau melakukan sunnah, mengingkari perkara yang sunnah, akhirnya perkara sunnah tersebut jadi hilang syiarnya, orang nggak tahu lagi perkara yang sunnah, maka jadi wajib itu. Nanti kalau lebih gawat lagi, orang kok ingkar terhadap sunnah, tajdidus syahadah, wajib syahadatain lagi. Nah itu, makanya walaupun perkara sunnah nggak boleh kita remehkan. Sebisa mungkin perkara yang sunnah di dalam ibadah jangan pernah ditinggalkan, karena ada pahala tersendiri, ada kebaikannya tersendiri. Membasuh tangan saat wudhu hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Yang ketiga, as-siwaku, siwak, menggosok gigi. Menggosok gigi Pak, nah, itu sebelum wudhu hukumnya sunnah. Bapak-bapak pakai akar apa? Ya kita sebut sebagai akar siwak. Atau kalau enggak pakai akar siwak, ya sudah pakai sikat gigi, maka itu hukumnya sunnah. Yang keempat, al-madmamah. Yang keempat, al-madmadah, yaitu kumur-kumur. Kumur-kumur hukumnya sunnah. Istinsyak yang kelima, memasukkan atau membersihkan air ke dalam hidung, membersihkan hidung dengan cara memasukkan air. Tapi hati-hati ini, nanti kalau kita bahas wudhunya saat berbarengan dengan fikih puasa bulan Ramadan, maka istinsyak ini bisa menjadi perkara yang membatalkan wudhu. Jika seperti apa? Jika melebihi batasannya. Jadi enggak boleh istinsyak menghirup air lewat hidung itu, kemudian sampai pedih mata masuk kayak tersedak, merah mata. Lah itu batasan yang melebihi seperti itu kalau sedang puasa bisa menjadikan puasanya jadi batal. Maka ya dibersihkan, masuk pakai dihirup, tapi jangan disedotnya kayak masih kesedak, akhirnya merah, akhirnya kayak mau nangis gitu, maka itu bisa menjadikan puasanya batal. Ini waktu istinsyak. Kalau waktu kumur-kumur jelas, kumur-kumur sengaja disisakan dikit kemudian ditelan karena nggak ada yang lihat. Dikit jadilah agak seger-seger dikit, nah itu batal. Ini kalau waktu puasa ini sebentar lagi ini mesti akan kebahas ini dua ini. Waktu puasa boleh kumur-kumur nggak wudhunya? Ya kumur-kumur jangan ditinggalkan Pak waktu puasa kalau wudhu. Tapi kalau kumur-kumurnya itu di luar wudhu makruh hukumnya.
nggak ada apa-apa, cuman aku nih kayaknya kering nian nih mulut, kumur-kumur lah, makruh hukumnya. Kalau misalkan kaget ada kucing, nah, kaget ada yang ketelen, batal otomatis. Kalau yang kumur-kumurnya iseng. Tapi kalau misalkan lagi wudhu, Pak, lagi wudhu, kumur-kumur airnya banyak, kaget ada kucing, Pak, ketelen semuanya. Iya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu bedanya, Pak. Bedanya waktu kita ingin sholat, kemudian kumur-kumur di dalam wudhu. Pas puasa, kok ada petir atau kaget ada kucing, ketelen, nggak batal, makfu. Tapi kalau kumur-kumur di luar wudhu, kaget, ketelen dikit, otomatis batal. Karena iseng itu namanya, nggak kate gawe. Yang keenam, mashu jami'ir ra'si, mengusap jami'in semuanya ar-ra'si dari kepala. Mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala. Nah ini di dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu itu min ba'dir ra'si, mengusap, masul ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Berarti milih yang sebagian atau semuanya. Kalau saya milih semuanya selama ini. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu bekas wudhu kita akan menjadi cahaya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, makruh hukumnya setelah wudhu dilap pakai handuk. Ini kan biasanya gitu. Kita habis wudhu airnya dilap pakai handuk. Kita habis wudhu airnya dikeringin pakai handuk. Lah ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena air wudhu itu nanti akan menjadi cahaya penerang di akhirat. Min asaril wudhu, Rasulullah itu akan mengenali kita dari bekas wudhu kita. Dan air wudhu yang menetes itu juga ibarat menetesnya dosa-dosa kita saat wudhu. Jadi bapak-bapak ketika membasuh muka, air itu netes, maka bersamaan dengan tetesan air wudhu itulah dosa-dosa kita dari mata, maksiat dari mata netes berguguran, dari hidung, dari mulut yang ngumpat orang, memfitnah orang, merendahkan orang, mencaci maki orang, berkumur-kumur, hilang kemudian dengan kumur-kumur saat wudhu. Maka ketika membasuh muka jangan dibasuh pakai handuk, biar kering dengan sendirinya. Wah, berarti kalau air bekas wudhu netes, begitu juga tetesan dosa yang hilang. Kalau gitu nanti sholat isya aku wudhunya nak pakai yang banyak nih sampai basah kuyup biar banyak dosa yang netes. Enggak gitu juga konsepnya, Pak. Ya biasa aja. Pokoknya tetesan air wudhu kita itu adalah tetesan bergugurannya dosa kita karena wudhu kita, wasilah wudhu kita. Yang ketujuh, mashul udhunaini dhahirihima wa batinihima. Masul udhunaini, mengusap dua telinga, dhahirihima, telinga yang dalam, wa batinihima, atau telinga yang luar. Jadi telinga itu kan ada yang dalam ini, ada yang luar. Waktu mengusap itu sunnah, mengusap telinga hukumnya sunnah. Tahlilu asabi'il yadaini warijlaini,
menyela-nyela asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela jari jemari tangan dan menyela-nyela jari jemari kaki saat wudu, itu sunnah. Nah, kalau kita pas membasuh jari jemarinya disela-sela dengan basuhan, itu hukumnya sunnah. Kaki juga seperti itu, hukumnya sunnah, menyela jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Yang kesembilan, yang sunnah di dalam wudu, tahlilul lihyatil kasifati. Yang kesembilan, tahlilul lihyatil kasifah. Apa itu? Menyela-nyela janggut kalau tebal. Jenggot ini Pak, waktu wudu jenggotnya tebal, itu disela-sela hukumnya sunnah. Tapi kalau cuma 3 ndak usah nak disela-sela. 3 lah. Iya, 3 lah nak diselangi ini. Nggak usah nak. Kalau 3 kan sudah kebasuh otomatis. Yang tebel, misalkan jenggotnya tebel, kemudian disela-sela gini, maka hukumnya sunnah. Nanti dikira lagi ritual apa lah, itu tidak kelihatan soalnya kalau cuma 3. Memang ini kelihatan dari jauh kan agak aneh, itu ngapain wudu itu. Ini makanya keterangannya di kitab itu tahlilul lihyatil kasifah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang tebal, bukan yang tipis. Kalau tipis ya otomatis kebasuh semuanya. Kalau tebal kan mungkin yang dalam buka belum, maka disela-sela, itu sunnah. Toh kalau tidak juga tetap sah-sah saja karena ini sunnah. Kemudian yang ke-10, tahrikul khatimi, menyuci apa? Cincin Pak. Bapak-bapak kan pakai cincin, misalkan akik. Itu waktu wudu hukumnya sunnah itu, kemudian diusap-usap, kemudian diputar misalkan biar airnya tetap ngalir sih kalau cincin kalau wudu. Tapi kalau nanti tayamum wajib itu cincinnya dibuka dilepaskan. Kalau tayamum cincin, jam tangan itu wajib dilepas Pak. Enggak boleh kemudian wah itu besar-besar. Ya cincin langsung pura-pura moto ini, padahal pamer itu. No, punya aku besar. Tahu nian, langsung nian. Nah, itu cincin diusap, itu sunnah. Tapi kalau nanti tayamum dilepas cincinnya. Tapi tidak usah jauh-jauh, hilang kalau jauh-jauh lepasnya. Yang ke-11, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri basuhnya, itu sunnah. Kalau keceplosan atau kelupaan duluan yang kiri daripada yang kanan, tetap sah hukumnya. Misalkan Pak gak sadar saking ngantuknya mau sholat subuh, waktu wudhu itu kiri dulu daripada yang kanan saat basuh tangan. Kiri dulu karena saking ngantuknya, bukan disengaja. Loh, baru sadar, loh kok kiri dulu, tetap sah hukumnya. Tapi tetap lebih utama basuh yang kanan dulu. Nah itu kalau misalkan kejadiannya tidak disengaja. Tapi kalau disengaja ya nggak boleh Pak, itu namanya mempermainkan syariat. Oh berarti tidak harus ini kanan dulu, kiri dulu boleh. Nah itu mempermainkan syariat, tidak boleh. Tetap yang kanan dulu. Misalkan kalau kejadian tadi ada kelupaan,
ada ndak sadar karena ngantuk, kiri dulu yang dibasuh, maka tetap sah hukum wudunya. Yang ke-12 sunnah wudunya adalah taslisu, mengulang sampai 3 kali saat wudu. Jadi kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, mengusap kaki 3 kali. 3 kali usapan, 3 kali bilangan itu hukumnya sunnah. Kalau satu itulah yang jadi rukun, satu basuhan rukun. 3 hukumnya sunnah. Gimana kalau 4, kalau 5, kalau 6, kalau 7 makruh hukumnya, Pak? Aku ini kurang seger kalau cuman 3 wae. Aku nak 9. Makruh hukumnya. Yang selanjutnya adalah ad-dalku, mengusuk-ngusuk. Dikusukin, Mbak. Kalau waktu wudu itu apa yang bisa digosok, digosok. Waktu tangan ya digosok, waktu kaki ya digosok, waktu muka juga. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah ad-du'a'u ba'dahu, doa setelah wudu. Nah, itu doa setelah wudu gimana, Pak? Hah? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya itu Pak. Ya. Ya itulah. Nanti kami catatkan, kalau misalkan ada yang belum, insya Allah pertemuan yang akan datang kami catatkan doa setelah wudu. Insya Allah nanti diingatkan, insya Allah kami catatkan doa setelah wudu. Kalau niatkan, kemarin kita sudah bahas, bismillah saja boleh, atau pakai lafaz nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala juga boleh. Kapan? Waktu membasuh muka, basuhan pertama. Nah itu kalau niat. Nanti insya Allah doa setelah wudu saya catatkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah sudah difotokopikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Insyaallah pekan depan masuk ke makruhatul wudu, makruh saat kita wudu. Ustaz, hanya Ustaz. Kalau masuk kaki itu wajib Ustaz ya? Basuh kaki wajib. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau masuk kaki yang digabung jadi satu Pak Ustaz. Contohnya ini Ustaz ya. Sekali di kampung-kampung tadi tuh, orang masuk kaki gini Ustaz. Nah, jadi satu tuh, kanan kiri dia tuh nyiram. Yang ditanya sah apa enggak gitu? Sah, Pak. Kalau yang ditanya sah apa enggak, sah. Asalkan basuhannya sampai mata kaki. Tapi kurang sempurna, kenapa? Cuman diguyur. Kan disuruh ngusap, Pak. Sunnah hukumnya digosok, diusap sampai mata kaki. Pastikan semuanya basah. Basahnya pastikan merata sambil mengusap kaki sampai mata kaki. Juga ada sunnahnya menyela-nyela jari jemari kaki. Makanya kalau cuma diguyur itu banyak fadilah yang kurang. Ada banyak kesunahan yang ditinggalkan. Tapi kalau ditanya sah apa enggak wuduknya, sah, asalkan basuhannya sampai ke mata kaki. Jari jemari semua sampai ke atas mata kaki kena semua basah. Sah-sah saja. Mau bareng sekali guyur atau
satu-satu. Kalau yang ditanya sah apa enggak, ya sah. Tapi ini enggak boleh dijadikan dalil. Oh, berarti kalau saya mah itu lah daripada repot-repot. Enggak, karena kita sudah ngaji mana yang lebih baik, mana yang kurang baik. Bukan kemudian oh berarti boleh yang kayak gitu. Enggak, kita tetap milih. Oh ternyata kalau dikerjakan sekali tanpa mendahulukan yang kanan dan tidak diusap, banyak fadilah, banyak keutamaan yang hilang, banyak pahala yang hilang, banyak kebaikan yang hilang. Gitu ngambilnya yang ini, jangan ngambilnya oh berarti sah lemak-lemak itu wae. Nah, ya, bukan. Kalau Ustaz, parunya organ tangan. Ya tangan. Itu sakit. Siap. Nah, ditempel oleh kasabkas tahu. Itu maksudnya Ya. tangan. Ya. Itu di dalam fikih ada pembahasan. Luka di bagian wajib wudu yang tertutup dengan perban. Yang perban itu tidak tembus ke kulit airnya, atau luka itu enggak boleh terkena air. Nah, kan gitu. Maka kita bahas mazhab Syafi'i, Pak. Misalkan saya luka di pelipis, sobek di perban, ini gak boleh terkena air. Kalau kena air tambah gawat ini lukanya. Maka waktu membasuh muka, yang perban ini gak usah kemudian dibasahkan, karena bahaya ini. Nanti kalau basah Ngoreng. ya ngoreng. Tapi setelah kita itu meninggalkan bagian yang luka ini tidak dibasuh, jangan lanjutkan membasuh tangan. Kan habis muka tangan, Pak. Kalau habis basuh ini, karena ini ada yang tidak terbasuh oleh air, luka di sini perban, maka jangan lanjutkan tangan. Untuk mengganti ini yang tidak kebasuh dengan air, maka di dalam mazhab Syafi'i tayamum dulu. Bapak ke tembok dulu, tek, tayamum, basuh. Nah kan gitu. Lah air kan meresap. Kalau ini kan nggak mungkin debu ini meresap sampai ke dalam perban, Pak. Maka disuruh tayamum. Muka sekali, tek, ambil lagi tangan, sudah. Baru habis itu lanjut ke basuh tangan. Seperti itu di dalam mazhab Syafi'i. Agak repot memang, Pak. Memang seperti itu fikihnya. Dan ini jarang yang dilakukan. Kenapa ya? Berat memang. Tapi gimana? Gak boleh kita tiba-tiba sekehendak dewek sholat melok mazhab Syafi'i, nanti Jumatan Hambali. Wah, kemudian ambil wudhunya Maliki, gak boleh, Pak. Mana yang lemak gak boleh, mana yang lemak. Kalau ya tergantung mood nanti. Ya. Aku nanti subuh nak melok Hanafi wae lah. Ngapa yang ndak katik kunut. Nah. Duhurnya balik lagi Syafi'i. Nggak boleh itu. Begitu juga dengan wudhu, karena kita selama ini wudhunya mazhab Syafi'i, maka kalau ada luka yang nggak boleh serta merta, wah ini aku ganti ya, ini wae yang ringan. Enggak, tetap mazhab Syafi'i. Gitu caranya. Misalkan luka di tangan tadi, ini perban atau digip, ya sudah, mana yang tidak digip tetap dibasuh, yang gip tidak dibasuh. Tapi jangan lanjutkan ke kepala dulu. Karena habis basuh tangan kan ke kepala, berhenti dulu untuk menggantikan yang tidak terkena air tadi, ambil tayamum. Baru nanti ambil lagi air, lanjut membasuh kepala. Seperti itu di dalam fikih.
Ya Pak Ganjar. Masih. Siap. Aman ya debatnya ya. Tapi kan kalau kita wudhu awal membacanya di buko. Ya. Untuk mandi wajib awalnya di mana? Ya pinter ini Pak. Belum. Ini sudah motong materi ini. Ya. 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 Ya benar Pak. Kalau niat di dalam wudhu itu kan basuh pertama saat basuh muka niatnya. Basuhan pertama saat basuh muka niatnya di situ. Lalu gimana kalau mandi wajib niatnya di mana? Waktu basuhan pertama, bener Pak, waktu mengguyur pertama saat mandi itulah niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Oh bener. Iya. Langsung nih jalan pintas nih langsung nih. Kalau sudah diperjelas mainkan, lebih enak kan? Ya, alhamdulillah. Lebih sering lagi mandi wajib ya. Ada lagi? Perkara air Pak, ini air yang suci dan mensucikan. Apakah termasuk biasa kita wudhu ada yang pakai ember untuk mengatur dari dua bulan. Kalau si air wudhu apakah termasuk air mustamal? Ya, kalau yang dua kulah itu dua kulah atau lebih itu hukumnya dianalogikan. Misalkan percikannya itu dijadikan seperti tinta hitam, kira-kira merubah warna air tersebut atau tidak? Dikira-kirakan. Tapi kalau misalkan air itu di bawah dua kulah mercik ke ember yang kecil, maka jadi air mustakmal. Kalau airnya di bawah dua kulah. Tapi kalau misalkan ke kamar mandi, maka diibaratkan air yang mercik dari tangan, dari kepala, dari muka, dari kaki ini kalau merciknya dijadikan tinta hitam, itu bakalan jadi berubah apa enggak ini warna air di bak. Tapi kalau enggak berubah, ya enggak jadi mustakmal. Kalau kira-kira ini saking banyaknya mercik jadi berubah, maka jadi mustakmal. Demikian, wallahu a'lam. Terus ada lagi Ustaz, kalau misalkan kita lagi wudhu nih, pas mau basuh muka, kemudian kita kentut. Ada juga yang bilang lanjutkan saja wudhunya, ada yang mesti mengulang. Mana yang benar Ustaz? Mau basuh muka kentut, ya berarti belum basuh kan? Belum, berarti belum wudhu itu. Kalau wudhu, posisi sudah wudhu tapi kita ya. basuh muka. Kalau mau lanjut sah hukumnya karena belum masuk basuhan wajib wudhu. Ya, belum masuk basuhan pertama wajib wudhu. Basuhan yang pertama dibasuh waktu wudhu itu kan muka. Sebelum basuh muka kok kentut, maka misalkan dimulai dari tangan, jari jemari, telapak tangan, kumur-kumur, istinsak, kentut, belum basuh muka langsung lanjut, maka boleh. Boleh. Kenapa? Karena tadi sunnah hukumnya. Tapi kalau ditanya mana yang baik dilanjut atau diulang dari kumur-kumur istinsak, ya tetap diulang. Kenapa? Karena sunnah itu jangan ditinggalkan. Tadi saya sampaikan, walaupun dilanjutkan tetap sah wudhunya karena belum masuk ke rukun, tapi alangkah baiknya tetap diulang wudhunya kumur-kumur lagi.
istinsyak lagi, karena kita pengen wudhu itu tidak hanya sebatas ritual, tidak hanya sebatas formalitas, tapi wudhu itu diharapkan nanti benar-benar jadi syafaat. Kita dikenali oleh Rasulullah nanti di akhirat itu dari bekas wudhu kita. Jadi jangan meremehkan setiap kali basuhan di dalam wudhu kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya habis, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan setiap majlis yang kita hadiri menjadi majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.